Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kepada para peserta didik baru SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi kaitan dengan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak atau kita kenal dengan SRA. Anak-anakku sekalian, pasti Anda sudah mengetahui, mungkin di SMP juga sudah ada kaitan dengan sekolah SRA ini atau sekolah ramah anak ini. Sebab memang ini sedang digalakkan oleh pemerintah kita, bahkan mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan atau sudah melaksanakan sekolah ramah anak ini. Sebab sekolah ramah anak ini dituntut untuk semua. Apa itu sekolah ramah anak? Di sini ada anak SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Yulis, ya, Bu. Apa yang Yulis ketahui tentang sekolah ramah anak ini? Sekolah ramah anak yang seperti saya ketahui di sini itu sekolah seperti menyediakan berbagai fasilitas untuk kita belajar, seperti ada ruangan kelas yang nyaman, kemudian taman yang indah bersih. Itu juga sangat membantu fasilitas terhadap kami sebagai pelajar untuk belajar secara hikmat. Ya, gitu ya. Jadi intinya sekolah ramah anak ini bisa membentuk anak atau bisa membuat anak nyaman di sekolah, tenang di sekolah, jauh dari kekerasan, jauh dari tindakan-tindakan kriminal. Anak itu enjoy di sekolah, betah di sekolah, sebab sekolah merupakan rumah kedua setelah rumah. Untuk itu, karena sekolah merupakan rumah kedua setelah rumah Anda di rumah, berarti kita harus bisa harus merasakan bahwa betul-betul keadaan sekolah ini seperti di rumah gitu. Maksudnya perasaannya, kenyamanannya, Anda betah tinggal di sekolah, berlama-lama, tenang di sekolah, merasa nyaman, merasa terlindungi, tidak punya beban, apalagi beban psikologis, kemudian beban-beban yang lain yang bisa merusak artinya yang bisa mengganggu terhadap kelancaran studi kita. Nah ya, tadi kata Yulis bahwa sekolah di sini sudah betul-betul perlu gitu ya, sekolah itu menyediakan fasilitas dan sarana untuk supaya betul-betul nyaman di sekolah. Nah, kaitan dengan sekolah ramah anak ini, makanya ada istilah barisan. Apa itu B? B adalah bersih. Jadi sekolah ramah anak ini dituntut harus bersih. Ya, harus bersih. Karena dengan keadaan yang bersih, kita nanti mampu belajar atau menciptakan belajar dengan baik, dengan nyaman gitu ya. Satu bersih. Jadi bersih ini kira-kira harus bagaimana bersih itu, Yulis? Bersih misalnya dari diri kita sendiri, contohnya kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita agar kita nyaman belajar. Kemudian kita bisa menerapkannya dengan teman-teman kita, memberitahu apabila ada sampah harus dibuang kepada tempatnya, seperti itu. Ya. Jadi itu bersih dari mulai kita juga dari rumah harus berangkat siap belajar. Dari mulai mandi dan sebagainya. Jadi kita fresh dari rumah datang sekolah untuk mengikuti pelajaran. Nah, nanti di sekolah pun diikuti dengan kebersihan di lingkungan kelas, kebersihan di lingkungan sekolah, sekitar bangku, tempat duduk, kemudian ya namanya juga bersih, jadi bersih lingkungan. Akhirnya kita itu nyaman datang ke sekolah. Jadi pas masuk ke gerbang di depan itu kita disambut dengan lingkungan yang bersih. Itu B. Yang A-nya adalah aman. Jadi setelah datang ke sekolah, di pintu gerbang kita harus sudah merasa aman masuk ke sini tanpa ada tantangan atau ganjalan dalam diri kita, ketakutan, stres akhirnya. Saya nggak aman. Ini ada teman tuh yang tadi misalnya membawa kita untuk ke arah yang kurang baik, atau kita kalau artian punya musuh di dalamnya. Jadi ke depan udah nggak aman lagi. Jadi keamanan harus jaga, termasuk keamanan dirinya untuk belajar. Aman di sini berarti jauh dari kekerasan, jauh dari tindakan-tindakan kriminal, jauh dari hal-hal yang mengakibatkan
tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Jadi betul-betul aman, termasuk lingkungan sekitar, termasuk situasi lingkungan. Kalau lingkungannya gaduh, bisa jadi lingkungan pasar dan sebagainya, pasti kita akan tidak merasa aman belajar. Kan betul-betul, apalagi ya dengan SMA Negeri 3 Tasikmalaya ini, perasaan untuk masalah aman kita udah betul-betul aman, jauh dari keramaian. Ya, jadi ya sudah terjamin, jadi kita bisa aman dalam belajar. Yang kedua tuh aman, barisan, R-nya rindang. Rindang apa? Rindang banyak pepohonan. Di SMA 3 kan pepohonan sudah banyak ya, hijau. Jadi dengan hijaunya ini kita kan polusi udara kan bisa diatur gitu, maksudnya kita bisa menghirup udara dengan segar karena dengan rindangnya tumbuhan. Makanya di sekolah ada wawasan wiyata mandala, di mana mereka akan membantu atau menjaga tentang keutuhan lingkungan, ya. Jadi rindang. Betul kan Lilis? SMA 3 ini udah sangat rindang sekali, banyak pepohonan. Jadi kita bisa berteduh, bisa menciptakan suasana dan situasi belajar yang menyenangkan gitu ya. Rindang, I-nya itu indah. Indah ya, indah dipandang. Indah dalam artian ya selain tadi pepohonan, termasuk juga keadaan kelas. Kelihatannya indah, banyak sekali sesuatu yang bisa membuat kita belajar dengan baik gitu ya. Nah, itu indah. Barisan. S-nya apa? S-nya apa kita kira-kira? Barisan. S-nya itu adalah sejuk ya, otomatis dengan keadaan yang rindang, dengan situasi ini pepohonan yang ini pasti akan sejuk ya, ya. Terus barisan, A-nya di sana tadi udah aman, sekarang asri di sana A-nya itu ya. Asri itu ya udah tentu kita merasa asri ke sini, di samping tadi juga untuk pepohonan dan sebagainya. Jadi kan apa sih bedanya aman dengan asri, rindang dengan asri? Ada bedanya ya. Mungkin asri di sini justru kita langsung ke perasaan, asa asri, asa ala asri, jadi asa enak dan seterusnya. Nah itu. Terus barisan, N-nya itu adalah nyaman. Ya, N-nya itu adalah nyaman. Jadi betul-betul kita sekolah ini mampu menciptakan kenyamanan untuk siswa betah di kelas, betah di sekolah, betah belajar, bisa mengikuti semua aturan. Nah, sekarang kaitannya tadi, berarti kita sebagai siswa, apalagi sebagai peserta didik baru, untuk mampu mewujudkan sekolah yang saat itu sekolah ramah anak, kita semuanya punya tanggung jawab. Dari mulai tadi itu ya, dari mulai tanggung jawab dari kita. Dari mulai apa? Dari mulai keamanan, dari mulai kebersihan dan seterusnya. Nah, sekarang kita kupas. Kita di sekolah akan merasa aman, nyaman, tentram seandainya kita mengikuti aturan sekolah, ya. Aturan sekolah. Makanya di sekolah ada aturan. Ibu yakin semua sekolah, termasuk sekolah yang pernah Anda duduki sebelum ke SMA ini, Anda kan semua ada yang MTS, ada yang SMP. Nah, itu semua juga ada aturannya. So, kalau tidak ada aturan, berarti sekolah itu adalah liar. Nah, aturan ini untuk membentuk salah satunya adalah disiplin siswa. Jadi kita bisa mendisiplinkan siswa atau Anda juga bisa berdisiplin berdasarkan aturan itu. Disebut Anda sudah disiplin seandainya mematuhi aturan sekolah. Seperti apa aturan sekolah itu? Tadi, Anda datang sekolah sebelum waktunya. Datang ke sebelum waktunya. Kemudian berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan. Setelah itu mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran. Setelah di kelas juga Anda mengikuti pelajaran dengan fokus pada pelajaran. Sebab kalau tidak fokus, nanti ya tidak akan dapat apa-apa. Bahkan mungkin hanya lelah dan ngantuk. Untuk itu tadi dari rumah kita perlu mempersiapkan diri supaya siap untuk belajar. Setelah itu Anda di sekolah juga ada ekstrakurikuler, setelah itu Anda juga ikut dan sebagainya. Nah, usahakan yang sesuai dengan kemampuan. Jadi betul-betul Anda bisa membentuk sikap dengan tadi peraturan sekolah itu, membentuk sikap yang baik
yang punya karakter yang baik sebagai siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Betul-betul saya sebagai guru mengharapkan Anda punya karakter sebagai pelajar atau karakter pelajar, karakter siswa sebagai pelajar SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Kemudian setelah di kelas ada pelajaran, ada 15 menit kita pengajian dulu. Nah, diharapkan semua siswa bisa mengikuti. Nah, belajar mulainya kan pukul 7. Nah, jam 15 menit itu untuk belajar rohani dan dalam artian tadarus Al-Qur'an. Jadi semua siswa diharapkan mengikuti tadarus. Sebab itu juga aturan sekolah. Nah, itu ya. Setelah itu Anda masuk ke sekolah, ikuti aturan, Anda belajar dengan baik, belajar dengan tenang. Terus setelah di sekolah, Anda tadi juga harus bersih, menjaga kebersihan lingkungan. Itu untuk kenyamanan itu. Tadi Yul sudah bilang, membuang sampah pada tempatnya. Terus Anda ada jadwal piket dan seterusnya. Dan itu untuk menjaga supaya kelas tetap bersih. Sebab dengan kelas bersih, kita bisa belajar dengan enak, dengan tenang. Setelah di kelas, kita akan dengan teman-teman akrab, kemudian saling sapa dan sebagainya, kemudian berteman dan seterusnya. Jadi tidak ada kekerasan, tidak ada di kelas itu gontok-gontokan, tidak ada di kelas itu hal-hal yang mengakibatkan perpecahan dengan teman. Tapi betul-betul kita dibentuk juga persaudaraan di kelas ini. Makanya di kelas juga ada KM, wakil KM, ada kegiatan-kegiatan organisasi, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kebersamaan. Nah, itu juga dipupuk untuk menumbuhkan karakter anak dalam rangka sosial, ya, untuk masalah sosial. Nah, terus ada persaingan, diharapkan juga persaingan di kelas yang sehat. Persaingan di kelas yang sehat dalam artian dalam belajar kan pasti ada yang kita itu punya target, punya tujuan, masih akan berjalan. Itu juga diharapkan anak kita bisa berkompetisi dengan baik, kompetisi dengan sehat, gitu ya. Terus mungkin dari rumah tadi ada yang bawa makanan, nah itu ya, bawa makanan itu disiapkan juga di sekolah, makanan-makanan yang sehat. Jadi Anda juga jajan perlu melihat mana yang sehat, yang bisa menumbuhkan dalam artian gizinya yang betul-betul menunjang terhadap kesehatan kita. Nah, itu juga perlu dipilih. Dan sekolah juga itu kan wajib menyediakan makanan-makanan yang sehat yang bisa dimakan oleh anak, yang bisa dibeli oleh siswa-siswa untuk dimakan di sini, gitu ya. Nah, setelah kita makan dan seterusnya, jangan lupa ya sampahnya dibuang pada tempatnya. Ya, itulah jadi banyak sekali sebenarnya untuk sekolah ramah anak ini betul-betul itu selain daripada sekolah memfasilitasi, sekolah menyediakan sarana dan prasarana, juga kita sebagai siswa harus betul-betul melaksanakan, ya, harus melaksanakan sekolah ramah ini biar semua merasa aman, tenang. Gitu. Jadi ketika kita datang sekolah, fasilitas sekolah sudah menunjang untuk sekolah ramah anak, kita juga sebagai pribadi punya tanggung jawab untuk pengembangan karakter ke sekolah ramah anak ini, ya. Sekian mungkin untuk kedepannya, bagaimana, apa perlu pertanyaan atau gimana? Bikin LKS. Nanti dibikin LKS. Ya. Jadi ini ya, itu untuk sekolah. Untuk lebih banyaknya lagi, Anda bisa lihatlah di sekolah ramah anak. Dalam artian ini kan hanya sepintas saja ya, hanya sepintas itu pengembangan. Jadi kesimpulannya, sekolah ramah anak ini adalah sekolah yang membantu siswa untuk supaya bisa belajar dengan tenang, aman, nyaman. Yang tadi bisa dengan istilah barisan itu. Jadi semua jadi bersih, aman, tenang, sehat, rindang, nyaman, terus asri, dan Anda bisa nyaman betah di sekolah. Sekali lagi, bahwa sekolah ini merupakan rumah kedua setelah rumah Anda sendiri di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya.